Oke, baik, selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman sekalian. Pertama-tama saya menyampaikan selamat bertemu kembali kepada kita semua, di mana pada kesempatan ini yang walaupun melalui perantara atau media, kita akhirnya bisa berjumpa kembali dalam kurun waktu yang cukup lama kita sudah tidak berjumpa, sehingga dalam hal tertentu atau dalam konteks tertentu kita mestinya bersyukur karena di tengah pandemi ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu di dalam mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Pada kesempatan ini, sebelum saya melangkah lebih jauh, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yasintus Elva Darman. Saya mahasiswa Sosiologi semester 7 kelas A. Seperti biasa, dalam video-video sebelumnya, saya seringkali memberikan sejumlah apresiasi, memberikan sejumlah bentuk ungkapan-ungkapan terima kasih, karena saya melihat bahwa satu metode pembelajaran yang seperti ini menurut saya merupakan langkah yang paling efektif, karena di dalam situasi dan kondisi saat ini yang serba sulit, di mana kita tidak lagi bertatap muka seperti biasanya di kampus, itu karena dihantam oleh COVID-19, yang memang benar orang bilang bahwa eksistensi COVID-19 hari ini memang betul-betul menghantam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk pendidikan salah satunya. Hingga pada kesempatan ini kita pun jadinya tidak bertatap muka karena fenomena-fenomena yang tengah kita hadapi saat ini. Tetapi kalaupun seperti itu situasinya dan kondisinya, saya rasa metode pembelajaran yang dibuat ini merupakan langkah yang paling ampuh, di mana itu semua adalah langkah yang tidak membuat atau tidak mengurangi kapasitas kita sebagai mahasiswa yang berintelektual. Makanya kemudian metode yang semacam ini adalah salah satu metode yang paling efektif. Kita mesti bersyukur, teman-teman mahasiswa mesti bersyukur dengan salah satu langkah ini, bahwa di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita menggunakan metode ini dalam upaya untuk mengasah pola pikir, bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menganalisis, kemampuan untuk menafsirkan, kemampuan untuk mengkritisi, dan memiliki pemahaman dari sekian banyak sumber yang telah kita buat selama ini. Sehingga saya rasa dengan melakukan aktivitas semacam itu, kita pun akhirnya masih memperoleh yang namanya kualitas kita sebagai mahasiswa yang memang tetap memiliki mutu yang baik sesuai dengan harapan para dosen dan harapan dari kita semua. Pada kesempatan ini kita kembali lagi dihadapkan pada satu buku yang berjudul tentang keadilan sosial yang mesti dipertimbangkan kembali. Misalnya keadilan sosial yang mesti dipertimbangkan kembali. Pada kesempatan ini dalam mata kuliah kajian seminar masalah sosial ini sudah masuk ke dalam buku yang ke-7, di mana kami diminta untuk bukan hanya sekedar mereview, tetapi kami juga diminta untuk bagaimana kami membuat video. Membuat video ini dalam artian kami diminta untuk menjelaskan substansinya dari satu buku ini, berupaya untuk mereduksi seluruh pembicaraan yang ada dalam buku ini ke dalam suatu konsep dan pemahaman yang cukup ringkas dan padat, sehingga dalam durasi waktu 10 menit itu semua sudah tercakup di dalam penjelasan yang akan disajikan. Pada kesempatan ini keadilan sosial itu dipertimbangkan kembali. Ada beberapa konsep yang mesti kita pahami berbicara tentang keadilan sosial. Keadilan sosial ini menjadi sesuatu yang suatu yang menjadi keharusan
berbicara tentang keadilan sosial itu berbicara tentang suatu keharusan dan kewajiban. Dalam konteks kita kehidupan saat ini, di mana kita itu berada di dalam wadah organisasi yang cukup besar, yaitu konteks negara, kita tentu diminta, kita memiliki hak, ya, hak asasi, ya, hak untuk bisa memperoleh yang namanya keadilan sosial. Karena kehadiran negara sebagai negara kesejahteraan salah satunya memprioritaskan tentang keadilan sosial itu sendiri. Bagaimana negara hadir untuk menciptakan keadilan sosial. Dan di sini dia minta untuk dipertimbangkan kembali keadilan sosial itu. Saya rasa ini merupakan suatu langkah untuk menelaah, satu langkah untuk mengkritisi sejumlah keadilan sosial yang kita gaungkan selama ini. Apakah mungkin itu hanya sekedar konsep yang tidak pernah nyata di dalam realitas kehidupan? Atau konsep dan realitas itu sejalan? Itu makanya diminta soal keadilan sosial itu mesti dipertimbangkan kembali, supaya kita betul-betul memiliki manfaat, atau keadilan sosial itu betul-betul bukan hanya sekedar konsep, tetapi juga kita bisa memperoleh dia punya kenyataan yang realistis. Dan di dalam buku ini ada beberapa sub atau bagian yang menjadi titik penting di dalam pembahasan. Yang pertama itu berbicara tentang struktur dasar dan gurun pribadi. Berbicara tentang struktur dasar ini, sebetulnya hal yang paling fundamental di situ berbicara tentang moral. Bagaimana moral manusia itu menjadi aspek yang paling dasar dalam kehidupan untuk bisa menciptakan yang namanya keadilan sosial. Karena saya rasa persoalan ketidakadilan sosial yang tengah kita hadapi, atau fenomena-fenomena ketidakadilan sosial yang sering kali kita lihat, bahkan kita rasakan, itu bagian dari kelalaian terhadap aspek moral, atau tidak memiliki moralitas yang baik. Saya rasa ini struktur yang paling dasarnya itu adalah soal aspek moral, ya. Bagaimana moralitas itu mesti hal yang paling dasar di dalam realitas kehidupan untuk bisa menciptakan yang namanya keadilan sosial itu sendiri. Yang kedua itu kita berbicara tentang keadilan sosial itu mesti dipertimbangkan kembali. Seperti yang saya jelaskan tadi, berbicara tentang keadilan sosial itu berbicara tentang sesuatu yang bukan hanya sekedar konsep, tetapi mesti nyata di dalam realitas kehidupan itu. Makanya dia harus dievaluasi kembali, dipertimbangkan kembali untuk melihat eksistensinya, apakah nyata atau tidak, atau apakah dia hanya sekedar konsep, atau konsep itu sudah direalisasi dalam konteks kehidupan kita. Selain itu kita berbicara tentang kesetaraan awal. Berbicara tentang kesetaraan awal ini saya rasa kita harus berbicara tentang bagaimana keadilan sosial itu mesti dirasakan oleh semua orang. Keadilan sosial itu harus setara dan harus sama dan dirasakan oleh semua orang. Jadi berbicara tentang konteks kehidupan bernegara itu sebetulnya berbicara tentang keadilan sosial itu mesti dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di dalam naungan atau di dalam wadah organisasi yang luas itu yang disebut sebagai negara. Itu yang mesti dipahami. Yang berikut berbicara tentang keadilan itu sebagai sebuah keadilan yang memang benar-benar nyata. Jadi konsep keadilan itu sebenarnya bukan hanya konsep, bukan hanya sekedar konsep, tetapi dia harus nyata di dalam realitas praktis kita. Bahwa kemudian semua masyarakat, semua orang itu merasakan yang namanya keadilan itu sendiri. Memang berbicara tentang keadilan, semua orang pasti mendambakan. Tidak ada yang tidak mendambakan yang keadilan. Keadilan itu mesti dimiliki supaya bisa menjadikan negara itu betul-betul dapat dipercaya. Eksistensi negara betul-betul mendapat keautentikannya, dapat dipercaya karena mampu menghadirkan yang namanya keadilan itu sendiri. Selain itu berbicara tentang ada sedikit penjelasan tambahan berkaitan dengan konsep keadilan sosial ini. Memang pada dasarnya berbicara tentang ada dua teori yang cukup mendasar dalam membahas ini. Itu berbicara tentang teori liberalisme dan berbicara tentang
teori utilitarianis, berbicara tentang kalau dalam konteks liberal berbicara tentang keadilan sosial, itu sebetulnya orang memiliki preferensi sendiri tentang keadilan itu. Artinya bahwa negara atau orang lain jangan sok tahu berbicara tentang keadilan. Keadilan berbicara tentang keadilan sosial. Keadilan itu sebetulnya tergantung dari orang itu sendiri. Bagaimana dia memiliki preferensi tentang ini yang adil dan ini yang tidak. Selain itu, kalau di dalam konteks utilitarianis, itu lebih kepada soal bagaimana kita itu mampu memberikan yang namanya kebaikan terhadap orang lain. Karena dengan memberikan kebaikan, di situ kita akan memperoleh yang namanya sebuah keadilan. Apalagi kewajiban kalau dalam konteks negara, pemerintah itu hadir untuk bisa memberikan yang namanya kebaikan dengan sejumlah kebijakan yang ada dan yang sudah terakumulasi di dalam regulasi. Sehingga semuanya itu harus ada di dalam realitas kehidupan, harus realistis supaya bisa memperoleh yang namanya negara yang sejahtera. Saya rasa itu saja yang mesti saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat malam.